Ya, saudara, di dalam video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap omong kosong daripada Ustadz Khalid Basalamah. Beberapa hari yang lalu saya dikirimi satu video TikTok dan ternyata itu adalah video daripada Ustadz Khalid Basalamah yang di dalamnya itu berisi omong kosong atau bualan-bualan tentang iman Kristen. Ya, mungkin kita perlu mendengarkan lebih dahulu apa yang dikatakan Ustadz Khalid ini di dalam video TikTok tersebut. Nah, ini kayaknya dia lahir tanpa ayah, berarti anaknya Tuhan nih. Nah, berarti ya supaya kita tidak lupa buat patungnya. Sekarang orang Nasrani banyak tidak sadar, mereka bukan lagi sembah Allah, bukan juga bahkan sembah Nabi Isa, tapi sembah apa? Patung. Ditaruh patung di situ. Mengatakan itu patung Nabi Isa. Ya, jelas ya saudara ya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi omong kosong yang pertama yang jelas dinyatakan di sana itu adalah karena dia, maksudnya karena Yesus tidak berayah atau tidak berbapa, maka orang Kristen mengatakan dia adalah Allah. Nah, ini omong kosong. Kenapa omong kosong? Tidak ada satupun orang Kristen di seluruh dunia maupun di sepanjang sejarah gereja yang mengatakan atau memberikan alasan karena Yesus tidak berayah duniawi, maka dia adalah Allah. Hanya orang-orang Kristen yang bodoh, yang tidak belajar Alkitab baik-baik, tidak belajar teologi baik-baik, yang memberikan alasan seperti itu. Ya, kalaupun ada, ya. Tapi orang-orang Kristen tidak pernah satupun ada memberikan alasan seperti itu. Bahkan di dalam Alkitab pun, saudara, tak pernah Alkitab berkata, karena Yesus lahir di dunia, tidak berayah atau tidak berbapa, maka Yesus adalah Allah. Alkitab tidak bicara seperti itu. Yang Alkitab bicarakan itu adalah apa? Yesus adalah Allah karena memang dalam kekekalan, dari sononya dalam kekekalan, dia adalah Allah sejati. Itu dinyatakan dengan jelas dan sangat eksplisit di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jadi saudara, firman itu, logos itu adalah Allah. Karena memang dia adalah Allah. Firman Allah yang kekal. Jikalau logos itu adalah firman Allah yang kekal, maka firman itu yang adalah firman Allah juga pasti kekal. Saudara. Maka itu yang disampaikan oleh Alkitab. Jadi terlepas daripada logos ini, firman ini, berinkarnasi mengambil natur manusia, atau tidak, dari sononya di dalam kekekalan, dia adalah Allah sejati. Ya. Nah, maka ketika dia berinkarnasi mengambil natur manusia, ya, lalu kemudian tidak berayah, itu tidak harus membuktikan bahwa dia adalah Allah. Kalau pembuktiannya seperti itu, maka itu keliru, itu salah, itu konyol, ya. Yesus adalah Allah bukan karena dia tidak berayah duniawi, bukan. Yesus adalah Allah karena dia adalah firman Allah yang kekal. Allah itu kekal, maka firman-Nya itu kekal. Allah itu adalah Allah dalam naturnya, maka firman Allah juga adalah Allah dalam naturnya. Itu yang dikatakan oleh Alkitab, saudara. Maka tidak ada orang Kristen di seluruh dunia yang mengatakan bahwa karena Yesus tidak berayah, maka dia adalah Allah. Itu adalah satu argumentasi yang bodoh, yang saya tidak tahu orang Kristen mana yang menggunakan argumentasi seperti itu. Ya, dan Ustadz Khalid Basalamah ini sebetulnya membual di sini, beromong kosong di sini, ya, mengatakan orang Kristen karena Yesus tidak berayah, maka itu adalah Allah. Tidak ada orang Kristen bicara seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan, ya, Yesus itu adalah Tuhan. Maka supaya kita ingat dia,
mari kita buat patung dia. Tidak ada orang Kristen mengajarkan seperti itu. Ustadz Khalid Basalamah, pendeta mana yang bicara seperti itu? Coba, Anda jangan hanya bicara tanpa rujukan, ya, tanpa referensi. Pendeta mana, ahli teologi mana yang bicara seperti itu? Karena Yesus adalah Tuhan, supaya kita ingat dia terus, maka mari kita buat patung. Tidak ada orang Kristen berpikir seperti itu, mengajar seperti itu. Tidak ada pendeta, bahkan orang Katolik, ya, yang membuat patung dan membawa patung ke dalam gereja. Saya kira tidak berpikir demikian. Supaya kita ingat Yesus terus, mari kita buat patungnya. Ya, orang Katolik pun saya kira tidak berpikir seperti itu. Ya, saya di sini tidak sedang membela posisi Katolik, ya, karena Katolik dengan Protestan itu sangat berbeda. Ya, tapi saya berani berkata bahwa orang Katolik pun yang membawa patung dalam gereja itu tidak berpikir seperti itu. Ya, jadi Ustadz Khalid Basalamah ini, ya, saya yakin itu Ustadz yang tidak belajar, ya, sehingga dia gagal membedakan antara Protestan dan Katolik dan disamaratakan saja. Yang penting Kristen, katanya. Ya, kalaupun itu yang dimaksud adalah Katolik saya kira tidak berpikir seperti itu. Ya, apalagi Protestan tidak pakai patung-patung. Ya, tidak ada gereja Protestan di dalamnya ada patung Yesus, ya, tidak ada itu. Jadi Ustadz Khalid Basalamah ini perlu belajar lebih banyak supaya jangan beromong kosong, ria di dalam ceramah-ceramahnya. Ini Ustadz Khalid, engkau bahas saja itu iman Islammu apa, keunggulannya apa, keindahan iman Islammu apa. Ya, ketimbang engkau menyerang-nyerang Kristen, padahal engkau sendiri tidak paham apa-apa iman Kristen. Ya, kalau engkau mau, silakan debat dengan saya. Saya tantang Anda ini, Ustadz Khalid Basalamah. Engkau serang-serang iman Kristen, berani debat dengan saya tidak? Untuk membuktikan itu klaimmu bahwa karena Yesus tidak berayah, maka orang Kristen bilang dia Allah. Coba buktikan, debat dengan saya. Apakah klaimmu itu benar atau tidak? Jelas itu klaim palsu, ya, itu omong kosong. Juga mengatakan supaya kita ingat Yesus itu adalah Tuhan, mari kita buat patungnya. Di mana orang Kristen bicara seperti itu? Tidak ada itu. Bahkan Katolik pun saya kira tidak bicara seperti itu. Lalu dia berkata lagi selanjutnya dalam video itu, dia tekankan, orang Kristen sekarang bahkan tidak sembah Nabi Isa, katanya. Saya asumsikan saja di sini Nabi Isa yang dia maksud itu adalah Yesus, ya. Karena kalau saya pribadi menganggap Isa di dalam Al-Quran dengan Yesus di dalam Alkitab itu berbeda secara fundamental, tidak sama. Ya, itu saya sudah bahas di dalam satu video saya yang lainnya, ya. Tapi khusus di sini saya asumsikan saja bahwa Nabi Isa yang dimaksud itu adalah Yesus karena dia bicara iman Kristen di sini. Dia sedang menyerang iman Kristen di sini. Nah, dikatakan bukan bahkan menyembah Nabi Isa katanya, atau Yesus. Tapi mereka sekarang menyembah patung. Di gereja mana itu? Ustadz Khalid Basalamah. Anda jangan omong kosong di sini. Kalau Anda jelas mengatakan Katolik, mungkin di sana. Ya, tapi kalau Protestan tidak. Tetapi even Katolik, ya, bahkan Katolik, kalau kita mengatakan kamu sembah patung, ya, mereka akan berargumentasi dan berkata kami tidak sembah patung. Ya, kami hanya berdoa di bawah patung Yesus. Kami berdoa kepada Yesus, bukan berdoa kepada patung. Kami tidak sembah patung. Itu pasti argumentasi mereka. Ya, even ditanyakan, ya, kepada orang Katolik, ya. Tetapi saya di sini tidak membela iman Katolik karena Katolik dan Protestan itu sangat-sangat berbeda. Ya. Nah, khusus di dalam gereja Protestan itu tidak ada patung di dalam ibadah. Kita tidak pernah berdoa di bawah patung, apalagi menyembah patung, ya, sebagaimana dituduhkan oleh Ustadz yang tidak belajar ini, ya, Ustadz Khalid Basalamah. Ya, coba saja Anda, Ustadz Khalid Basalamah, tantang orang Katolik sana. Anda ini menggeneralisasi Kristen tidak menyembah Yesus, tetapi menyembah patung. Itu generalisasi. Yang ada patung itu hanya Katolik,
Protestan tidak ada patung. Engkau perlu belajar ini Ustadz Khalid Basalamah. Perlu belajar supaya paham iman Kristen itu seperti apa. Katolik yang mana, Protestan yang mana. Sehingga tidak menggeneralisasi begitu saja. Ya. Nah, saya tantang Anda debat dengan Katolik. Bahkan Katolik pun tidak akan mengatakan mereka menyembah patung. Mereka hanya berkata, kami berdoa kepada Yesus Kristus, bukan menyembah patung. Ya, jadi Ustadz Khalid Basalamah, hentikan omong kosong Anda. Ya, saya sarankan Anda, ajarkan saja iman Islam Anda. Karena Anda Ustadz Islam, tidak usah singgung iman Kristen. Kalau Anda singgung-singgung, serang-serang iman Kristen, Anda harus siap sedia untuk mempertahankan tesis-tesis Anda, serangan-serangan Anda terhadap iman Kristen, dan saya siap melayani Anda dalam debat yang ilmiah dan akademik. Ya, sama seperti tantangan saya terhadap Ustadz Abdul Somad. Ya, tantangan debat ilmiah. Ustadz Abdul Somad ini sama juga dengan Anda. Ya, suka bicara iman Kristen, ya, suka serang-serang iman Kristen, tetapi ditantang debat tidak berani. Ya. Ini tantangan saya untuk Anda, Ustadz Khalid Basalamah. Ya, buktikan klaim-klaim kosong Anda itu dalam meja debat. Saya tunggu. Ya, saudara, saya bicara sampai di sini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.